Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang berbahagia, yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini, saya sangat bahagia bisa bersua, bertatap baca meski hanya melalui layar kaca. Tidak mengurangi rasa hormat dan kerinduan kami kepada saudaraku semuanya dimanapun berada. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh hikmah, penuh rahmat, penuh barokah ini, kita akan mendapatkan satu momen pelajaran berharga dari kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Thalha. Nah, Abu Thalha ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kebun yang paling indah, kebun yang dimana kebun itu berada di depan Masjid Nabawi, terkenal keindahannya, buahnya juga sangat subur. Situ juga ada sumber air. Bahkan dikisahkan Nabi Muhammad sering berteduh di situ, kemudian mengambil air di sana. Nah, kisah inspiratif ini bukan sekedar kebun kurmanya saja, tapi ada hal yang indah untuk kita jadikan contoh dan pembanding kita yang sama-sama ingin hidup bahagia di akhirat nantinya. Kisah ini bermula ketika firman Allah turun surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Shadaqallahul adzim. Tidak sempurna kebaikan seseorang sebelum memberikan barang yang dicintainya. Ayat tersebut kemudian sampailah kepada Abu Thalha. Ketika mendengar ayat tersebut, seketika beliau bergegas menemui Rasulullah. Dia menghadap, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat Allah yang engkau sampaikan. Izinkan sekaligus terimalah apa yang paling aku cintai untuk menjadi bagian milikku nanti di akhirat nanti, agar aku menjadi bagian dari kebaikan yang telah difirmankan tersebut." Apa yang bisa kita pelajari dari sini, dulur? Abu Thalha adalah salah satu sahabat Rasulullah. Kita juga merasa sebagai umat Rasulullah. Ketika beliau mendengar satu ayat, seketika dipraktekkan saat itu juga. Nah, sekarang giliran kita yang mengaku umat muslim, kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, bagaimana mendengar ayat itu? Atau cukup sebagai perbendaharaan kata dan kalimat hafalan yang harus kita miliki, atau akan kita praktekkan juga? Kapan akan kita praktekkan? Saat inilah momen Ramadan, momen kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Dulurku yang dirahmati Allah, setidaknya satu dari pelajaran Abu Thalha ini. Pertama adalah keyakinan terhadap akhirat. Dia yakin bahwa janji akhirat jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Maka kita yang saat ini, ayo kita list apa kepemilikan apa yang paling kita cintai. Jika itu kebun, jika itu kendaraan, jika itu pakaian, mana yang paling kita cintai? Mari kita tasarrufkan, mari kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan adalah yang paling dicintai, bukan yang paling kita benci atau yang paling kita tidak suka. Kalau seandainya kita punya motor 3, maka justru yang disedekahkan itu adalah yang paling kita cintai. Begitu juga kalau seandainya kita punya kebun atau punya baju jumlahnya 10, maka baju mana yang akan kita berikan adalah baju yang paling kita cintai, baju yang paling mahal, baju yang paling indah terlihat. Dari kisah Abu Thalha ini, satu pelajaran penting adalah kita memberikan itu yang paling bagus, yang paling kita cintai, karena yakin akan adanya akhirat. Yang kedua, sadar dan paham bahwa dunia ini sementara, akhirat telah selama-lamanya. Meski di dunia dicintai, meski di dunia itu yang paling berharga, tapi tidak lama, dulur. Berapa lama kita akan menunggu harta yang kita punya? Berapa lama kita akan menikmati kemewahan dunia? Tidak lama. Paling sebatas maksimal 60-70, maksimal 100 tahun. Itu pun sulit mencapai titik usia seperti itu. Tapi kalau harta itu kita berikan untuk kebutuhan agama, kita sedekahkan, maka itu akan menjadi milik kita selamanya. Dari Abu Thalha kita bisa memiliki arah tujuan yang jelas tentang pengakuan kita sebagai umat Rasulullah, pengakuan kita akan kepercayaan terhadap akhirat. Percaya akhirat tidak hanya dalam kata,
tapi dalam praktek kehidupan kita dalam sehari-harinya. Maka momen Ramadan ini mari kita dimulai dari hal yang terkecil dulu. Nanti menu berbuka, ada takjil apa saja di hidangan yang akan kita nikmati. Kita pilih yang akan kita sedekahkan, ya. Kalau seandainya ada 3 macam makanan, maka yang disedekahkan adalah yang pertama, yang paling nikmat, yang paling kita sukai. Seperti contoh Abu Thalha tadi. Karena makanan yang paling kita cintai itulah yang akan menjadi hidangan kita di surga. Nah, jika sudah bisa dari makanan, kita lanjut ke dalam pakaian. Lanjut lagi meningkat dalam hal rumah, dalam hal kendaraan, sampai kepada aset yang kita miliki. Mari kita list mana yang paling kita cintai, mana yang paling berharga, ayo kita bawa pulang, kita nikmati selamanya di akhirat nanti. Kisah Abu Thalha jangan hanya jadikan pajangan dalam data pikiran kita, tidak hanya dalam rak buku perpustakaan kita, tapi dalam langkah nyata kehidupan kita menuju ridho dan surganya. Terima kasih dulurku semuanya. Mari bersama saya juga berusaha untuk meniru Abu Thalha. Yakin terhadap akhirat, yakin terhadap janji Allah, bersedekah, memberikan yang paling dicintai untuk kita sendiri di akhirat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.